I mean that in the last 3 meetings, we have already discussed the material before. In the first material after midterm test, we had already discussed about filling out the form. Yeah, filling out the form. We had discussed it together. And then after that, in the last 2 meetings before, we have discussed about the telephoning one. And then last week, we had already discussed about telephoning two. Yeah. So we have discussed 3 material in the theme of English for business and office. Yeah. So yeah, it is very important for you to understand again about all the material, because in the final exam, all the question, yeah, all the form, all the kind of question, I will take it from the material that we had already discussed together after the midterm test. Yeah. So you don't need to listen, or you don't need to look for the material from internet, or maybe from the other book, the other sources. No, you don't need to do that. Yeah, you just need to learn again. Just you try, please understand our material well. Yeah, I'm sure that you will be able to do that if you understand about the material that I have shared. Yeah. So today we will have the new material to discuss, everyone. The material that we want to discuss today is about, yeah, still about English for office and business. Yeah. The title of our material today is about what we call uh, business letters. Yeah. The title of the material today will be about business letter. We will try to understand about the theory of making the business letter. Yeah. After we understand about the theory, we will try to understand the expression that people usually use when they make the business letter, and then the kind of business letter. And the last one, we will have the discussion session. Yeah, we will discuss about the material together. We will discuss about the exercise. Yeah. So, as usual, I will share the material first. I will give you 5 until 10 minutes. Please, you read and you learn the material well. Yeah. After that, let me explain the material, yeah, in a short. Yeah. And then in the end of the material, let's discuss the exercise. Okay, without any further ado, I will share the material. Silakan dibaca, dipelajari. Saya beri waktu 5 menit sampai 10 menit ya. Silakan dipelajari dulu. Setelah itu kita akan belajar bersama-sama mengenai materi yang saya share tersebut. Oke, ini kelas F, akan saya share materinya. Oke, sudah diterima? Sudah, Sir. Yang lain? Sudah? Brother. Okay, good. Go on. I give you 5 until 10 minutes. Discuss today, and then business letters 2 will be discussed next week. For the business letter 1, yeah, we will discuss about the theory about making business letter. When we are making the business letter, we must understand first about the definition of business letter, and then we must understand also who writes the business letter,
And then why or what is the reason? What are the reasons why you write the business letter? And then we will try to understand about the format of business letters, yeah, and then business email, yeah, and then the expression of making the business letter from the salutation and then the first paragraph, yeah, the expression of second and third paragraph, the expression of final paragraph, and the last one is yeah. And the last one, we discussed the exercise. There are 7 exercise or 7 questions you must answer. Yeah. Okay. For the first, we are going to discuss about the definition of the business letter. Yeah. Business letters here are formal paper communication between 2 or 4 from business and usually sent through the post office. The keyword is on the word formal paper, ya, atau surat resmi, ya, dari kata tulisan resmi. Jadi business letter ini adalah sebuah surat yang ditulis dalam bahasa yang resmi, yang tujuannya adalah untuk komunikasi atau to communicate between or from business and usually sent through post office. Jadi adalah surat yang formal, ditulis dengan bahasa formal, dengan tujuan untuk komunikasi yang dibuat oleh bisa sebuah perusahaan, bisa instansi, bisa personal, ya, yang biasanya dikirim melalui kantor pos ataupun kurir, ya. So it is the keyword. Jadi kalau berbicara tentang business letter, kalian harus tahu keywordnya, yaitu tadi ya, ada formal paper, ada communication, ya, ditulis oleh antar bisnis atau personal yang dikirim melalui kantor pos ataupun jasa pengiriman yang lainnya, ya. And then who writes business letter? Siapa yang menulis surat bisnis itu, ya? Banyak sekali ya yang menuliskan business letter, ya, bisa perseorangan, bisa perusahaan, dan bisa juga negara, ya. Di situ dicontohkan ya itu ada antar bisnis mengirim ke bisnis, artinya dari company mengirim surat ke company atau company mengirim surat ke konsumen, ya, atau job applicant, ya. Job applicant itu adalah yang pelamar pekerjaan ke perusahaan, atau warga biasa ke kantor pemerintahan, atau pemilik modal ke pegawai, staff ke staff, dan sebagainya. So there are many kind of writers of business letter. Jadi banyak sekali ya yang berkepentingan dan bisa menulis surat resmi ke yang dituju, ya. Di situ ada semuanya. Contohnya apa? Kalian pasti nggak tahu ya, kalian udah pernah buat belum ya? Tapi yang contohnya yang paling sering kita alami karena kita masih usia seperti ini ya, itu adalah job applicant, ya, atau surat lamaran kerja. Itu adalah salah satu contoh surat bisnis, ya. Kalau kita perhatikan job applicant ditulis dengan kalimat yang baku, ya, ditulis dengan formal paper, tujuan komunikasinya adalah untuk melamar pekerjaan. Jadi itu termasuk job applicant to company. And then what is the reason? What are the reason we write the business letter? Itu tertulis banyak ya. Ada to persuade, ya, to inform, to request, to express thanks, to remind, recommend, apologize, congratulate, reject or reject or offer proposal, introduce, invite, atau misal kalau kita applying ya apply. Jadi tujuannya bermacam-macam dari sebuah
business letter itu. Nah, ini adalah contoh dari format business letter atau dalam bahasa Indonesia disebut sebagai kerangka, ya, kerangka surat, ya, kerangka surat atau kalau di teks itu disebut sebagai general classification, ya. Jadi ini adalah kerangka yang bisa dijadikan acuan ketika kalian membuat surat atau business letter. Isinya bagaimana? Isinya bisa dikembangkan sesuai dengan kebutuhan kalian. Tergantung tadi ya, tergantung tujuannya untuk apa. Apakah to proceed, to inform, to request, itu tergantung dari kalian sendiri. Tapi yang jelas ya, yang ini komponen-komponen yang harus ada ya. Ada sender's address ya, lalu ada date, ada tanggal ya. Tanggalnya itu biasanya diawali oleh kota yang misal Yogyakarta 11 January 2016 ya, atau recipient's address atau alamat yang dituju ya. Itu dicontohkan Miss Maggie Jones ya. Atau ada juga recipient's reference itu kalau ada ya, if any ya. Sender's reference itu juga kalau ada. And then salutation atau salam. Kalau di Indonesia itu kan di budaya Inggris ya, dear Mr. John, dear Miss Eric, misal seperti itu ya. Kalau di Indonesia mungkin bisa salam ya. Salam sejahtera untuk kita semua atau assalamualaikum dan sebagainya ya. And then forthcoming exhibition ya, subjeknya apa ya. Lalu di situ ada first, second, and third paragraph, itu adalah body of the letter atau isi dari suratnya itu di situ, dimulai dari awalan, inti, dan penutup. Itu ada di first, second, and third paragraph. And then closing, ya, closing diikuti oleh hormat kami kalau bahasa Indonesia ya, Sir, yours sincerely, tanda tangan ya. And then Maurice Howard, name and title ya, namanya siapa, titlenya apa. Lalu ada CC and ends catalog. Ends itu adalah abbreviation dari kata enclosure ya, atau kalau dalam bahasa Indonesia disebut sebagai lampiran ya. Nah, yang C adalah formatting business email. Jadi kalau ada conventional business letters, ada juga business email atau business letter in email. Jadi karena ini adalah globalization era ya, ada juga sekarang ada banyak kemudahan mengirimkan surat tidak hanya dengan konvensional dari kurir ke kurir, tidak ya, sekarang sudah ada email, electronic mail ya. In the business email itu pada dasarnya formatnya sama ya seperti di conventional letter sini ya. Tapi di sini dijelaskan bagaimana cara penggunaannya. Terkadang kita kan belum tahu ya bagaimana CC itu untuk apa. Saya yakin kalian sudah paham semua karena di sini adalah jurusan informatics ya. Kalian understand very well about what is the definition of CC, itu untuk apa tujuannya dan sebagainya. Itu kalian paham ya. Lalu instead of signature itu tanda tangannya. That's why when we use the formatting business email, we can use the electronic signature. Kadang kan kita susah ya kalau tanda tangan kalau di internet ya. Maka sekarang ada peraturan bahwa tanda tangan melalui elektronik atau cap itu legal ya. Jadi tidak hanya langsung dari tangan ya. Oke, itu adalah formatting business email, and then EDD, writing a business letter. Ini adalah ekspresi yang bisa digunakan ketika kalian menuliskan inti dari surat ya, diawali dari salutation. Tadi ya, salutation itu salam ya. Ketika menuliskan salam, make sure that you spell the recipient name correctly. Recipient's name correctly. Pastikan nama yang dituju itu benar. Baik namanya, gelarnya,
penulisannya, besar kecilnya itu harus pastikan benar. Ya, confirm the gender to make the title clearly, ya, proper. Whether using Mr. or Miss itu harus tepat ya. Jangan sampai laki-laki dikasih Miss atau perempuan dikasih Mr. Ya, itu harus diperhatikan. Ini ada contohnya, Dear Mr. Powell, ya, Dear Miss Maxine, Dear Frederick Hansen, Dear valued customer, Dear Madams, Dear Sir, Dear Sirs, Gentlemen, dan sebagainya. Itu disebut sebagai salutation. Ya, setelah salutation ada penulisan. Intinya apa? Diawali dari first paragraph. Di first paragraph, you can open the letter by short opening, dengan memberikan opening pendek ya, menggunakan friendly greeting. Di situ dicontohkan, I hope you are enjoying a fine summer. Thank you for your kind letter of January. Ini tidak baku ya. Kalian bisa menggunakan kata-kata kalian sendiri. Yang penting sopan dan formal ya. Jadi tidak harus seperti ini. Tapi intinya adalah clue-nya seperti ini. Diawali dengan friendly, diawali dengan salutation, lalu dilanjutkan dengan friendly greeting untuk short opening. Setelah itu you state the main point of your letter. Ya, jadi state, mau kamu menulis surat itu mau ngapain, mau nulis apa. Di situ bisa dikatakan dengan I'm writing to inquire about, ya, I'm interested in the job opening posted on your company website. We'd like to bla 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 ya. In the second and third paragraph itu lanjutan. Jadi dalam penulisannya the greater detail about your main point. Dijelaskan lebih detail lagi dari main point kamu itu tadi. Misal tadi mau invite you to a member only luncheon on April bla bla bla. Dijelaskan. It is with great sadness that we regret to inform you after careful. Jadi penjelasan selanjutnya ya. Lalu di final paragraph itu lebih detail lagi. Misal kalian melamar pekerjaan, itu bisa ditampilkan atau ditampilkan notes bahwa saya akan melampirkan bla 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 bla, dituliskan ya. Jadi dicontohkan, you should include request, reminder, or notes on enclosure. Jadi ya dilampirkan itu mau apa aja itu ditulis itu. Ya, dengan awalan kata-kata bisa enclose you will find, I look forward to, please respond at your earliest convenience, dan sebagainya. Ini tidak baku ya, sekali lagi tidak baku, kalian bisa menggunakan kata-kata kalian sendiri dari salutation, first paragraph, second paragraph, sampai final paragraph ini. Yang intinya adalah di first paragraph berisi tentang awalan, greeting, short opening, lalu second itu ada stating tujuan kalian, lalu second, third paragraph itu penjelasan detail, final itu penjelasan konkret, mau dilampirkan apa, mau tentang apa, dan sebagainya. And the last one is closing. Itu kalau bahasa Indonesia ini disebut sebagai hormat kami ya biasanya ya. Yours truly, yours sincerely, thank you, best wishes, all the best of luck, warm regards. Nah, itu tadi adalah expression that you can use when you make a letters ya. And in the E, you can look at the writing tips. Tipsnya adalah yang pertama, use conversational tone ya. Jadi arah tulisannya itu adalah komunikatif ya, komunikatif dengan pembacanya. Karena di sini kalian sedang berkomunikasi melalui surat ya. Menggunakan direct question ya, lalu active voice, kalimat aktif ya. Karena kalian sedang melakukan ya, double check gender or spelling on the name tadi untuk menentukan Mr. and Miss ya. And then polite modals, would or will, itu penting ya. Jadi seperti yang saya sampaikan dulu bahwa kata modality itu bisa menunjukkan
tingkat keformalan. Misalnya can, will itu adalah tingkat formalnya rendah. Kalau sudah would, could itu sudah tinggi gitu ya. Don't use we for your pronoun. You can use yourself by using I. Penggunaan kata ganti saya ya. Okay, now today it is the last of the discussion. Today is about exercise. There are seven question to answer ya. Ada 7 soal yang kalian harus jawab. Ini adalah mencari definisi dari sebuah istilah yang ada kaitannya dengan letter, business letter. Oke, anyone of you who can answer number 1? Ada yang dari kalian yang bisa menjawab nomor 1? What is the definition of part of letter that appears across the top margin bla bla bla? Ada yang bisa menjawab nomor 1? Can I try, sir? Me, sir. Oke, Pinan. Silakan, Pinan. Go on. Number 1, the pre-printed part of the letter that appears across to the top to margin and includes the name of the business is called the B letterhead. Oke, good. What is the meaning of letterhead, Mas Pinan? Kayak apa? Kop surat gitu, Pak. Ya, Iya, betul. iya, Kop benar. surat ya. Dari mana kamu tahu kalau itu kop surat? Pernah dengar, Pak. Ya, dari kata top margin ya, appears across top margin and include the name of the business. Jadi berisi nama instansi ya. Itu disebut sebagai kop surat ya, atau letterhead. Number 2. Yes, sir. Ya, Galileo Ilham. What do we call the part of the letter that contains the receiver name and mailing address? C. Inside address. Inside address. Really? Apa maksud pertanyaan ini, Mas? Apa yang kamu habis sih? What Part do of we the call? letter. Apa yang Disebut kamu disebut apa? Oh. Part of the letter that contain ya yang lupa. Receiver name penerima bagian ya. penerima dan mailing address alamat. Ya, alamat siapa? Ya. Receiver ya. Ya, receiver. Alamat receiver disebut sebagai Inside address. address itu cuma alamat. Kalau alamatnya dituju disebut address. Address notation. Oh, address notation. Oh, maaf, sir. Addressee notation ya. The keyword is on the word addressee ya. Gitu ya Mas Galileo ya. Paham sekarang? Paham, Pak. Jadi bedanya address sama addressee. Kalau address itu alamat saja. Kalau address, inside address itu? Alamat inside ya, di dalam. Maksudnya alamat yang bukan yang dituju, cuma istilah alamat saja untuk menyebutkan alamat gitu aja. Tapi kalau addressee, ada kata tambahan i, addressee itu alamat yang dituju. Itu sama dengan address of the receiver atau receiver's address gitu. Ya, Oke, gitu Pak. ya. Oke, Pak. Makasih, Pak. Oke. Number 3. Yo, number 3. What is gampang ini? Can I try, sir? Ya, Nurjaman. Nur siapa ini? Muhammad Nurjaman. Oh, Nur Zaman. Oke, silakan. Yes. The answer is subject formal notice. ABCD? A. Ya, betul ya. Subject is formal notice. Correct notation to indicate the purpose of a letter. Ya, subject formal notice. Betul, Mas Nur Zaman. Number 4.
Me, sir. Oke, Anissa Rahman, silakan. The answer is A, Dear DJ Andrews. Karena kalau yang B itu kan udah ada titelnya, tapi seharusnya hanya menyebutkan nama belakangnya doang. Jadi yang benar A. Apakah di salutation tidak perlu menyebutkan gelarnya, Mbak? Perlu kalau diketahui, Pak. Maksudnya gimana? Can you tell me? Kan kalau ada gelarnya itu, jadi kalau kita sudah mengetahui titelnya, misalnya Mister atau Miss, itu kita tinggal memanggil nama belakangnya saja, terus menggunakan koma gitu. Kalau belum mengetahui titelnya, kita menyebutkan nama lengkapnya Dear DJ Andrews, terus pakai titik 2. Itu kamu baca dari mana? Itu dianalisis saja sih Pak, itu rata-rata gitu di situ. Ini coba, ini the standard ini ya, standard to use a comma atau koma ya ini ya, in colon, in North America after the salutation. Standar penggunaan koma itu di Amerika Utara. It is also possible to use no punctuation mark at all, bisa tanpa apapun gitu ya. Here some common ways ya to address the recipient ya. Itu bisa menggunakan Mr. and Miss atau bisa langsung ya, betul ya. Kalau langsung menggunakan titik 2, kalau tidak kalau menggunakan Mr. menggunakan koma. Oke, jawabanmu bisa diterima juga. Berarti jawabannya ya. Karena itu tidak menggunakan Mr. ya. Iya, sir. Oke, thank you, Mbak Anissa ya. Very good analysis. Thank you very much, Mbak Anissa. Mbak Anissa, sorry. Sekarang number 5. Can I, sir? Ya, Agung Cahyo, go on. The body of the letter is followed by complementary clause. Which of the complementary clause below is correct? C. Yours truly. Ya, betul. Kenapa kok jawaban itu? Yes, truly-nya yang C kenapa? Kan biasanya dipakai di awal gitu ya. Jadi cuma huruf awalnya doang yang kapital. Ya, betul. Betul ya. Yes, yours truly. Ya, yang betul adalah T-nya itu kecil ya. Itu kalau sama yang B hampir sama, cuma beda yang T-nya. But your answer is correct. Thank you, Mas Agung. Sekarang number 6. Me, sir. Ya, Nasma. Silakan, Nasma. What abbreviation is used to indicate that a separate document accompanies the letter? The answer is A, ENC, or enclosure. ENC or? Enclosure. Ya, betul. Jadi abbreviation yang digunakan untuk dokumen terpisah, tapi dia ikut dikumpulkan bersama surat itu disebut sebagai enclosure. Apa itu, Mbak? Lampiran, sir. Ya, betul. Lampiran ya. Lampiran enclosure. Number 7. Number 7. Siapa yang bisa? The last one. Harus saya tunjuk? Me. Oh, That's Nasma. Okay. What does the abbreviation for CC indicate? And the answer is B. A copy of the letter has been sent to the persons indicate. Jadi ditujukan ke seseorang, kopian letternya nanti ditujukan ke seseorang yang udah di-mention di situ, sir. Hello, sir. Sorry. Saya mute. Ya betul ya. Good. The answer is B ya. Jadi sudah sangat familiar ya di email itu pasti ada kata-kata atau tanda CC yang menunjukkan bahwa
surat yang kalian kirim akan di-copy ke siapa yang kalian yang kalian tandai ya. Seperti itu. Good, Mbak Nasma. Very good answer and very good analysis, Mbak Nasma. Thank you very much, Nasma ya. Sure, sir. Okay, for today's meeting, I think it is enough ya for the online explanation about the formatting business letter. Yeah. So I hope after we discuss this material, you can make the example of the business letters. Yeah. Make the example of business letter, whether you become the job applicant who apply a company, or maybe you become the supervisor that you make a business letter to the other company, atau you become the staff member or staff government, or you become citizen, make the business letter to government ya. Jadi bisa membuat di semua kondisi with many reasons, whether to persuade ya, whether to inform ya, whether to request, kalian bisa. Semuanya bisa dikembangkan dengan kata-kata kalian sendiri selama itu kata kalimat yang formal ya. Dengan mengikuti kaidah ini. Jadi kaidah ini hanya sebuah format saja, tapi isinya bisa kalian kembangkan sesuai dengan apa yang kalian akan tuliskan ya, seperti itu. So that is the short target ya, target terdekat itu bisa membuat. And the longer target is in the real life, you can make the real business letter when you work in some company, atau when you want to apply in some company, you can make the real business letter by yourself. Gitu ya. Okay, for this week, I think I will not give you assignment yet. Yeah, maybe it will be free for this week for the assignment. Yeah, maybe next week after we discuss about the business letter 2. Yeah, we will have the assignment to do. Okay, do you have any question? No, sir. No, yeah, understand, yeah. Yeah. Okay, before you sign out from the Zoom, let me share the attendance list. Jangan keluar dari link dulu ya. Akan saya share dulu. Nanti silakan diisi. Kalau bisa, silakan info ke saya. Kalau tidak juga jelaskan kenapa gitu ya. Setelah itu, kalian bisa log out dari Zoom ini. Oke, sebentar ya. Saya akses e-learning dulu ya. Sorry, saya akses CIA dulu untuk men-share list-nya. Oke, silakan bisa diisi di link yang saya share. Info ke saya kalau sudah selesai mengisi. Ya. Sudah belum? Sudah, Pak. Bisa ya? Bisa. Okay, thank you very much for joining my classroom today. I'm so sorry if I have any mistake when I deliver the material. We can meet again next week with the same theme, but with the different material to discuss. Thank you very much. Hope you always in a healthy condition. Yeah, thank you. Good morning. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.